Di surga ada kawin atau dikawinkan, itu sesat. Disclaimer terlebih dahulu, kita membahas iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin agama lain, tidak ada ngomongin kitab suci agama lain. Kita membahas iman Kristen dan Alkitab. Di surga ada kawin atau dikawinkan, itu sesat. Hah? Masa begitu sih bang? Masa sesesat itu? Nah ini bukan kata saya. Kalau saya nggak berani saya menyesat-nyesatkan. Tetapi ini yang berkata-kata Dia sendiri, yaitu yang Maha Kuasa, yang telah turun dari surga. Injil Yohanes pasal ketiga ayat ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yang aslinya bukan manusia. Tuhan Yesus Kristus datang sebagai manusia, datang ke dunia ini gitu loh. Kemudian diberikan bocoran, diberikan kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan. Terang-terangan gitu loh. Salah satunya mengenai surga. Di surga ini seperti apa sih? Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri bahwa di surga ini tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan. Yang berkata-kata Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang telah turun dari surga itu. Jadi ngerti di surga ini seperti apa gitu loh. Kalau masih ngeyel, masih ngotot, nggak mau bang saya pengennya di surga ini ada kawin atau dikawinkan, atau ada kenikmatan-kenikmatan begituan. Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-24 sampai ke-25. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Kalau gitu, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kalau kamu memilih seperti itu, ya udah, sangat jelas. Kamu sesat, karena kamu nggak ngerti mengenai kerajaan surga itu seperti apa. Sudah diberitahu di surga ini tidak ada kawin ataupun dikawinkan, masih ngotot. Saya pengen kenikmatan-kenikmatan dan lain sebagainya. Ya udah. Sangat jelas kan? Kamu sesat. Kalau ada yang mengajarkan, pastilah dia penyesat. Dan ajarannya tentulah ajaran sesat. Ini kata Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan. Kita ngomongin iman Kristen dan Alkitab ya. Tidak ada ngomongin di luar itu. Jadi sangat jelas. Ini yang berkata-kata, yang memberitahu Dia sendiri, yang Maha Kuasa sendiri, yang telah turun dari surga. Jadi tahu di surga ini seperti apa. Dan kita sebagai orang Kristen harus hati-hati mengenai pengajaran-pengajaran yang di luar iman Kristen dan Alkitab. Sangat jelas mengenai surga ini seperti apa. Oke? Injil Matius pasal ke-18 ayat ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi para penyesat-penyesat ini pasti ada gitu loh. Yang melawan ajaran Tuhan Yesus Kristus mengenai surga itu seperti apa. Sangat jelas kan? Di surga tidak ada yang namanya kawin atau dikawinkan, dikatakan sesat. Kalau ada yang masih ngotot, ngeyel, nggak mau. Saya ngotot. Saya percaya bahwa di surga ini ada yang namanya kawin ataupun dikawinkan, atau ada kenikmatan-kenikmatan apa. Injil Matius pasal ke-18 ayat ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, mengadakan penyesatan ini gitu loh. Sangat jelas sekali mengenai ajaran kerajaan surga itu seperti apa. Roma pasal ke-14 ayat ke-17. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Elohim bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi di surga ini bukan lagi tentang makan, tentang minum, tentang begituan.
Kalau di dunia ini oke. Ketika orang masih hidup, masih tinggal di dunia, di bumi ini. Orang butuh makan, butuh minum, butuh begituan. Oke, namanya manusia tinggal di dunia, di bumi. Tetapi sebab kerajaan Elohim bukan lagi soal makanan dan minuman. Begituan juga enggak. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan tubuhnya sendiri nanti dirubah. Bukan tubuh yang seperti kita sekarang. Tubuh yang bisa mati, bisa rusak, ada nafsu dan lain sebagainya ini. Filipi pasal ketiga ayat ke-21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa kok disebut tubuh yang hina? Tubuh manusia yang kita kenakan sekarang ini. Karena tubuh kita ini bisa rusak, bisa hancur, bisa mati. Ada penderitaan, ada kekhawatiran di situ. Dan lain sebagainya. Waduh, besok harus kerja. Kalau nggak kerja, nggak dapat uang, nanti nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kalau nggak bisa makan, nggak bisa minum, nanti sakit, terus mati, khawatir, dan lain sebagainya. Pada hari kebangkitan, pada hari akhir, tubuh kita akan dirubah. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menjadi sama seperti tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus itu. Tubuhnya bagaimana? Nggak bisa mati, nggak ada kekhawatiran lagi. Jadi nggak perlu mikir, waduh besok harus kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kalau nggak dapat uang nggak bisa makan, nggak bisa minum, nanti mati. Butuh nafsu, dan lain sebagainya. Nggak ada itu. Seperti tubuhnya yang mulia, tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau tubuh kita menjadi sama seperti tubuhnya yang mulia, tubuhnya Tuhan Yesus Kristus itu, yang ada apa? Hanya ada terselimut kebahagiaan, kedamaian, sukacita, tidak ada kekhawatiran. Cobalah pikir, ini benar-benar luar biasa sekali dibandingkan iming-iming nanti di surga ada begituan dan lain sebagainya. Kamu coba pikir ya, coba kamu bayangkan, kamu nggak bisa mati. Ini sudah luar biasa. Kamu nggak bisa mati. Kamu nggak bisa mati. Belum lagi hal-hal lainnya. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya ini loh. Belum lain-lainnya itu loh. Kamu nggak bisa mati. Coba kamu bayangkan, kamu nggak bisa mati. Wah, ini benar-benar sangat-sangat dahsyat sekali. Dibandingkan iming-iming di surga ada apa. Kamu gak bisa mati itu udah sangat-sangat amazing. Jadi kehidupan duniawi dengan kehidupan surgawi ini sangat-sangat berbeda sekali. Oke? Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Satrani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita, Yesus Kristus, beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.